Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Samono, Pak Kaper, mohon izin men-sharing sesuatu yang mungkin lebih tahu lebih dulu saja Pak dibanding Bapak Ibu auditor yang mungkin jauh lebih senior dari saya. Bahwa tema hari ini adalah Hypnotic Language Pattern, pola bahasa hipnotis. Kalau di bahasa Indonesia kan diperuntukkan untuk komunikasi audit. Di mana komunikasi audit itu tadi sudah disebutkan ada banyak. Salah satunya wawancara, konfirmasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Bahkan presentasi pun itu adalah bagian salah satu kompetensi yang mutlak harus dimiliki seorang auditor internal karena ada penugasan consulting di dalamnya. Gitu. Nah, bagaimana sebuah komunikasi audit dengan dunia hipnosis yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu merasa kalau hipnotis itu identiknya uya-kuya ya, uya-kuya, dibakar tisunya lalu tidur dan lain sebagainya, atau Romi Rafael yang kelihatan di TV lah ngerjain orang dan lain sebagainya. Apakah itu yang akan dilakukan di audit? Nah, jadi kita bakar tisu lalu auditinya tidur lalu kita suruh dia jujur begitu, atau seperti apa hipnosis itu? Nah, kita akan coba bisa minta tolong slide-nya ditayangkan. Kita akan coba bedah sejauh mana hipnosis itu dan sejauh mana hipnosis itu bermanfaat buat audit. Jadi sebagai informasi bahwa kata hipnosis sendiri itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu sesuatu yang sangat netral, Bapak Ibu sekalian. Hipnosis itu bahkan dialami seorang manusia minimal 14 kali dalam sehari. Jadi berdasarkan penelitian, Bapak dan Ibu minimal 14 kali terhipnosis dalam sehari. Dalam kondisi apa saja kita terhipnosis. Jadi bukan hipnosis itu meskipun identik dengan kata tidur, hipnotis itu. Bisa next. Hipnosis meskipun identik dengan kata tidur dan kata tidur itu sebenarnya diambil dari kata hipnosnya, seorang dewi tidur Yunani, tapi hipnosis sendiri itu bukan tidur, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau lihat di televisi dan lain sebagainya, orang-orang yang kondisinya terhipnosis itu tidak sedang tidur sebenarnya. Karena kalau tidur tidak bisa menerima sugesti. Gitu. Nah, jadi ini apa ya, pemahaman yang kurang di tengah-tengah masyarakat bahwa oh kalau hipnotis saya takut nih nanti ditidurkan gitu ya. Bisa previous sebelumnya. Nah, sebelum kita ke hipnotis, kenapa kita butuh memahami tentang komunikasi? Komunikasi yang ideal, baik itu dalam audit atau dalam kondisi apapun, itu memiliki rumus 3 win. Win, win, win. 3 kemenangan. Kemenangan pertama adalah bagi si komunikator yang berkomunikasi, pihak pertamanya, dia akan menyampaikan apa yang dikomunikasikan lalu menerima feedback sesuai dengan harapannya. Kemenangan kedua adalah bagi pihak kedua yang diajak berkomunikasi, lawan bicaranya merasa nyaman ketika dia diajak berkomunikasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang auditor internal, patut menjaga hal itu. Dan win yang ketiga adalah secara umum kondisi komunikasi tersebut dilaksanakan di tempat dan waktu yang nyaman. Begitu. 3 win inilah yang harus dipenuhi ketika kita melakukan komunikasi. Kita tidak bisa apa gunanya kita misalkan kita sedang melakukan audit, wawancara audit, kita galak, ini tidak membuat orang yang kita ajak bicara tidak nyaman, pulang-pulang dia mengerahkan massa untuk ini kita, menghambat perjalanan kita, mengancam kita. Nggak ada gunanya. Penugasan kita selesai, mungkin selesai, tapi mengancam nyawa kita. Itulah kenapa 3 win ini dalam sebuah komunikasi harus dijalankan. Gitu. Next.
Nah, tadi kita berpijak dari kenapa kita belajar hipnosis hari ini. Nah, nanti baru kita kaitkan dengan auditnya. Secara umum, Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu kalau dalam dunia psikologi itu berpikir menggunakan, mayoritas menggunakan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Apa isinya? Subconscious mind ini mayoritas menggunakan otak kanan. Di sana ada belief system, kepercayaan, lalu ada cinta di sana, ada memori jangka panjang di sana, dan lain sebagainya. Sedangkan conscious mind, pikiran sadarnya itu ternyata kita hanya gunakan 12%. Hanya sedikit sekali. Di sana ada logika, kritis, analitis, dan lain sebagainya. Itu untuk yang conscious mind. Kenapa kok justru kita enggak, Pak? Kayaknya saya lebih banyak, saya berlogika dan lain sebagainya. Tidak sadarkah Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengikuti, misalkan, saya tunjukkan salah satu kondisi Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu terhipnosis, hampir setiap hari. Yang pertama, ketika nonton drama Korea, atau drama apapun, sinetron apapun, lalu ikut nangis, atau ikut sebel sama pelakornya nih. Padahal kita tahu itu bohong loh sebenarnya. Tapi kenapa kita ikut sebel? Itu adalah kondisi kita terhipnosis sebenarnya. Lalu kondisi kedua, ketika ibu-ibu lagi, karena ibu-ibu lebih gampang nih. Ketika ibu-ibu datang ke mall, tiba-tiba ada diskon besar. Seakan-akan obral, promo, seakan-akan kita diundang untuk membelinya. Padahal ketika dibeli, total yang kita keluarkan itu jauh lebih banyak daripada nggak ada diskon. Dan kita tahu itu, iya kita tahu itu. Tapi kita dalam kondisi terhipnosis. Kita sedang berpikir di bawah sadar. Gitu. Tidak sedang menggunakan logika rasional kita. Begitu. Ini mayoritas manusia. Menggunakan subconscious mind dan conscious mind. Mayoritas menggunakan subconscious mind. Apakah itu salah? Tidak. Karena itu manusiawi justru. Tidak salah sama sekali. Salah satu hal yang saya berikan contoh lagi ketika kita menggunakan subconscious mind dan conscious mind. Justru ketika kita menggunakan subconscious mind, otak bawah sadar kita lebih banyak kita gunakan, justru ternyata berdampak positif dalam kehidupan kita. Misalkan, kalau saya ibaratkan di tengah-tengah sini ada sebuah tembok, katakanlah tembok seukuran 1,5 meter lah, 1,5 meter. Mayoritas ibu-ibu nggak akan bisa lompat. Saya yakin itu. 1,5 meter. Atau saya tambahin 2 meter deh. Mayoritas ibu-ibu saya yakin nggak akan bisa lompat. Mungkin bapak-bapaknya juga. Tapi saya rubah kondisinya. Saya berikan anjing galak di belakangnya. Ya, anjing galak ngejar bapak dan ibu sekalian. Tiba-tiba bisa dilompatin. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat dikejar, kita tidak lagi melogika, tidak lagi rasional. Kayaknya ini nggak mungkin. Nggak begitu lagi. Kita langsung pikiran bawah sadar kita yang bergerak bahwa kita bisa melakukannya dan dilompatin langsung. Gitu. Itu yang terjadi pada subconscious mind. Masalahnya adalah subconscious mind atau otak bawah sadar ini punya kemampuan unik, Bapak dan Ibu. Nah, salah satu kemampuan unik yang pertama tadi adalah dia bisa melebihi batas apa yang ada di otak sadar kita. Jadi apa yang di otak sadar kita nggak bisa tuh, sebenarnya bisa dilakukan oleh subconscious mind. Begitu. Coba next. Masalahnya antara subconscious mind dan conscious mind adalah ada namanya critical area. Ada satpamnya. Tidak semudah itu kita mengakses subconscious mind seseorang. Gitu. Tidak semudah itu kita mengakses karena tadi subconscious mind isinya salah satunya adalah memori jangka panjang. Jadi kalau di dunia audit kita bisa merecall lagi apa yang
apa-apa yang sudah pernah dilakukan dengan sangat mudah dan detail, gitu. Dan untuk memori jangka pendek itu adanya di conscious mind. Jadi dalam dunia audit mau nggak mau ketika kita melakukan komunikasi atau wawancara akan lebih baik jika kita bisa mengakses pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Karena memori-memori detailnya tersimpan di sana, Bapak dan Ibu sekalian. Masalahnya nggak mudah, mengakses subconscious mind itu nggak mudah. Ada satpam, ada penjaga namanya critical area. Nah, critical area adalah penyaring informasi yang dipengaruhi oleh analisa, logika, etika, dan lain sebagainya. Nah, untuk dari conscious mind ke subconscious mind, ketika kita melakukan wawancara, karena kita mau masuk ke area subconscious mind-nya atau pikiran bawah sadarnya, maka ada beberapa metode. Salah satunya menggunakan pola bahasa yang kita ubah. Pola bahasanya ada hypnotic language pattern, pola bahasa hipnotis, atau banyak orang juga kadang mengenalnya dengan NLP, Neuro Linguistic Programming, gitu. Itu adalah salah satu metode untuk mengakses subconscious mind atau pikiran bawah sadar seseorang, supaya orang tersebut bisa kita recall lagi memori-memorinya. Nah, kemampuan unik yang kedua adalah dari subconscious mind adalah berbeda dengan pikiran sadarnya. Kalau pikiran sadar itu tempatnya analisis, logika, rasional, dan lain sebagainya. Subconscious mind, pikiran bawah sadar ini nggak punya kemampuan untuk menganalisis. Nah, itu tadi makanya temboknya bisa kelewat. Karena dia nggak punya kemampuan menganalisis. Dia nggak punya kemampuan berlogika. Dia nggak punya kemampuan, kayaknya salah dan benar. Dia tidak bisa membedakan itu. Itulah kenapa di subconscious mind itu, Bapak dan Ibu kalau lihat atraksi-atraksi di televisi, hipnosis itu, kok mau sih orang disuruh-suruh A, B, C, D, E, gitu. Kok mau ya? Nah, karena dia sedang diakses subconscious mind-nya, pikiran bawah sadarnya, dia tidak bisa lagi menganalisis sesuatu. Begitu. Jadi, pertanyaannya bagaimana sih kita sebagai auditor bisa mengakses subconscious mind tadi supaya orang bisa kita ajak untuk jujur, bisa kita. Nah, kalau kita ngomong ke orang, Pak, Bapak ngomong jujur ya, hanya ngomongnya gitu tanpa menggunakan pola bahasa hipnotis, dia akan menganalisis di conscious mind. Dia nggak akan dia masih ada di otak sadar, itu dia akan menganalisis. Jujur untungnya buat saya apa? Gitu. Kalau dia akan memilih keterangan yang diberikan, apakah menguntungkan atau tidak. Kalau memang tidak menguntungkan, ya buat apa saya jujur. Gitu. Begitu kira-kira yang ada di conscious mind. Berbeda halnya kalau kita mengakses subconscious mind. Ajak orang untuk jujur, maka dia akan jujur meskipun masih ada tendensi untuk berbohong, gitu. Nah, beberapa waktu lalu ada pertanyaan, kalau saya pakai pola bahasa hipnotis itu kalau di dunia audit investigasi itu memang bisa dibuat bukti di pengadilan, gitu ya. Itu pertanyaannya. Bapak dan Ibu kalau lihat yang sedang tren sekarang, beberapa waktu belakangan ada film Netflix judulnya yang Jessica itu, Ice Cold ya, Ice Cold Jessica itu. Kalau lihat, karena saya juga mengamati persidangannya dulu, salah satu saksi ahlinya adalah ahli hipnoterapi, namanya Kirby Putra, gitu. Artinya itu bisa digunakan, begitu, sebagai salah satu bukti dalam persidangan. Tapi itu jelas wewenang hakim ya. Oke, terlepas dari itu. Nah, jadi pertanyaannya, kita harus mengakses namanya subconscious mind. Nah, masalahnya ada satpam namanya critical area. Nah, critical area ini dipengaruhi oleh
tipe manusia. Tipe manusia ada visual, ada auditory, ada kinestetik secara umum. Lalu ada gustatory dan olfaktory juga. Tapi secara umum ada tipe manusia adalah ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, dengan mengetahui tipe manusia ini adalah langkah pertama untuk kita tahu pola bahasa seperti apa yang pas untuk kita terapkan dalam dunia audit atau wawancara atau komunikasi yang sedang kita lakukan. Begitu. Next. Ini hanya sejarah dari hipnotis saja, sepintas saja bahwa sebenarnya hipnotis itu namanya magnetism tahun 1700-an. Jadi munculnya hipnotis itu udah lama sekali Bapak dan Ibu sekalian. Lalu hipnotis itu muncul di 1800-an kata hipnotis. Lalu modern hipnosis itu baru muncul di tahun 1900-an dipopulerkan oleh Ormond McGill, Milton Erickson, Charles Tabbets, dan Dave Elman. Dia ada dua ahli yang sangat terkenal, Milton Erickson dan Dave Elman dalam dunia hipnosis. Itu merancang bagaimana pola-pola bahasa itu bisa terjalin. Bahkan salah satu ahli namanya Milton Erickson itu cukup dalam tanda kutip ditakuti oleh rekan-rekannya karena 99% dia ngobrol sama orang itu orangnya akan hipnotis. Begitu. Sampai segitunya gitu loh. Karena dia berhasil merumuskan pola bahasa yang sampai disebut Ericksonian hypnosis. Gitu. Pola bahasa yang pas dan tepat bagaimana untuk menghipnosis orang. Tanpa ingat sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, hipnosis itu bukan tidur. Jadi tidak perlu khawatir, nanti saya tertidur. Nanti saya kalau dihipnotis diapa-apain gitu ya. Baik, next. Ini beberapa tempat yang ketika saya melakukan hipnotis, jadi dari tahun 2012 lah, sekitar 2012 sudah berpraktek melakukan hipnotis sampai hipnoterapi sampai sekarang masih aktif. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lihat orang ini hipnoterapi atau bukan atau hanya ngaku-ngaku, bisa salah satu website itu adalah Indonesian Board of Hypnotherapy, ibhcenter.org. Di situ bisa dicek namanya, tinggal dicek namanya, klik namanya, di situ ada tuh langsung apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai hipnotis saja, hipnoterapis atau instruktur hipnoterapi gitu. Jadi bisa dicek ke sana. Termasuk kalau yang di TV itu Bapak dan Ibu mengenal Ferdians yang suka tampil di acara-acara komedi biasanya begitu. Itu juga salah satu anggota dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Next. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa dihipnotis? Nah, kalau tadi, kita auditor berarti harus masuk di pikiran bawah sadar orang untuk mengakses memori-memorinya. Nah, pertanyaannya memang semua orang bisa dihipnotis? Jawabannya adalah ya. Semua orang bisa dihipnotis. Berdasarkan penelitian dari Stanford University, Stanford Hypnotic Sustainability Scale, nah ternyata dibagi 3 hipnotisnya. Ada orang yang sulit dihipnotis, bukan tidak bisa, sulit. Ada orang yang moderat, ini orang yang banyak, jadi seperti kurva normal aja. Lalu ada orang yang mudah. Mayoritas orang berada di tataran moderat. Begitu. Dan orang yang sulit ternyata hanya 10% saja. Berita baiknya adalah Bapak dan Ibu, entah berita baik atau berita buruk, penelitian lain menunjukkan ternyata tingkat kesulitan, tingkat sugestibilitas seseorang itu berpengaruh dengan tingkat kecerdasan seseorang.
begitu. Dan semakin cerdas seseorang, semakin mudah dihipnotis. Itu faktanya. Itu hasil penelitiannya begitu. Kalau dalam bukti empiris yang saya temui selama berpraktik sebagai hipnoterapi, kalau orang yang sangat cerdas, itu ketika saya mengatakan, Bapak coba bayangkan apa Bapak ada di laboratorium. Nah, dia otaknya langsung akan berpikir bagaimana kondisi laboratorium. Jika ada kalanya saya menghipnotis orang yang eh, berada di bawah rata-rata. Ketika saya mengatakan bahwa bayangkan ada di laboratorium, dia bingung laboratorium itu seperti apa. Begitu. Jadi pengetahuan seseorang, luasnya pengetahuan seseorang ternyata berpengaruh terhadap tingkat sugestibilitas. Apakah itu buruk? Tidak, itu justru bagus. Bagus banget. Mudah disugesti, mudah di ini, artinya dia mudah menerima hal-hal yang sangat positif buat hidupnya. Pertanyaannya kan hanya tinggal kita, kalau kita mudah tersugesti, mudah dihipnosis, berarti kan kita hanya tinggal menyaring hal positif, ya udah masukkan dengan mudah ke dalam diri kita sebagai sugesti positif. Tapi hal negatif, ya udah kita tolak aja, nggak usah dimasukkan di level critical area tadi, begitu. Hanya di situ aja perbedaannya, begitu. Jangan semua di bertahan, begitu. Karena banyak sekali yang sampai sekarang masih takut dalam tanda kutip takut dengan hipnosis ya. Jadi ini tingkat sugestivitas alamiah. Angka ini juga akan bergerak Bapak dan Ibu sekalian tergantung dari kondisi orang tersebut, kelelahan dan lain sebagainya begitu. Next. Baik. Kalau tadi, nah awalnya kan kita sering tahu hipnosis itu tidur ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ternyata yang kalau saya ungkapkan, kenapa hipnosis itu sebenarnya tidak tidur, tapi memang terkadang identik dengan kata tidur, karena kita lihatnya di TV ya, dan itu memang asalnya dari tidur Yunani. Nah makanya dalam dunia hipnosis lalu dikenal istilah waking hypnosis, hipnosis dalam keadaan bangun. Ya, dan bangunnya pun tanda kutip ya. Karena pada prinsipnya semua hipnosis itu bangun. Gitu. Hanya ada yang matanya terbuka dan matanya tertutup. Hanya itu aja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, semua hipnosis itu hanya bisa terjadi ketika ada connectedness, ada hubungan, ada keterkaitan antara si penghipnotis dan yang dihipnotis. Kalau tadi auditor pengen mengakses bawah sadarnya, artinya kita ingin menggunakan pola bahasa hipnotis, kita harus menciptakan keterkaitan antara kita, auditor, dan auditi. Nggak bisa kita. Kenapa? Karena subjek dengan hipnotis, connectedness umumnya terjadi setelah proses keterangannya. Nah, kenapa kita harus menciptakan keterkaitan itu terlebih dahulu? Karena kalau tadi kan saya bilang, wah ini subconscious mind nggak punya analisis, berarti kita bisa dong nyuruh-nyuruh orang untuk ini. Jawabannya ya dan tidak. Semua hal bisa kita suruh ke orang kecuali hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Misalkan, saya menghipnotis orang, lalu saya minta dia untuk bunuh diri. Itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan prinsip dan hati nuraninya. Semua nurani manusia akan menghindari hal-hal yang membuat jiwanya terancam. Begitu. Jadi itu nggak mungkin bisa. Nah, lalu kenapa kita harus tercipta connectedness? Karena tidak mungkin sebuah proses hipnosis terjadi kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dihipnotis. Itu nggak mungkin. Jadi kalau
kita mau menghipnotis atau kita mau mewawancarai auditi, wah kata Pak Isa metodenya A, B, C, tiba-tiba ujuk-ujuk kita ini ya apa pakai bahasanya Pak Isa A, B, C ini kok nggak berhasil ya begitu, maka itu kemungkinan besar tidak terjadi connectedness di antara auditor dan auditi. Auditinya tidak mempercayai auditornya. Nah, kalau udah nggak dipercayai, Bapak dan Ibu sekalian, itu udah nggak bisa. Nggak mungkin, susah, bukan nggak bisa ya. Sulit sekali untuk dilakukan hipnosis, sulit sekali untuk mengorek keterangan meskipun menggunakan pola bahasa hipnosis. Gitu. Next. Ini hanya membedakan dari yang tadi conscious mind dan subconscious mind, di mana kalau sekarang kita sadar itu kita berada di gelombang beta, itu subaktif, kita menganalisis sesuatu dan lain sebagainya. Lalu kondisi terhipnosis itu ada di kondisi alfa dan theta, tenang dan sangat tenang. Jadi kalau Bapak dan Ibu lagi tenang, lagi sangat tenang, lagi dengerin kajian, lagi dengerin Ustadz A, lalu terasa tenang. Nah itu sebenarnya sedang terhipnosis itu sebenarnya. Gitu. Dan kondisi delta adalah ketika kondisi tidur. Nah makanya kalau dalam dunia ini penghipnotis paling handal yang masih hidup sampai sekarang adalah ibu ke anaknya. Nah karena dia bisa membuat tenang anaknya. Anaknya rewel tiba-tiba bisa jadi kayak anaknya dibuat tidur lah, dibuat tidur, gitu. Jadi pola-pola bahasa yang digunakan, gerakan dan lain sebagainya. Next, next saja. Nah, ini pertanyaan besarnya, bagaimana itu tadi bisa diterapkan dalam komunikasi audit? Bapak dan Ibu sekalian, komunikasi yang ideal itu selain win-win tadi, bagi si komunikator, berarti bagi presenter atau orang pertama, bagi orang pertamanya, idealnya itu selalu perhatikan 3V. Tentang atau kata-kata yang digunakan, vokal, dan visual. Selalu perhatikan itu. Nah, 3V inilah yang kita gunakan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang. Cek 3V ini apakah sudah tepat atau belum. Begitu. Nah, kalau kata-katanya sudah benar belum ya? Lalu visual. Pengambilan sudah betul belum ya? Gitu. Jadi ternyata pola bahasa hipnotis ini tidak serta-merta bahasanya saja. Jadi yang disebut bahasa ketika melakukan komunikasi itu overall, apapun yang kita ada di kita. Jadi bahasa tubuh, bahasa penampilan itu juga pola bahasa yang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi verb, vokal, dan visual. Vokal, nadanya sudah betul enggak ya? Sekarang saya mau minta maaf, Bapak dan Ibu sekalian. Bedakan ketika saya ngomong, maaf ya Pak, itu kesalahan saya. Lalu dengan nada seperti itu. Lalu saya ubah, ya maaf sih, ya saya salah ya. Ya udahlah, maafin lah. Gitu. Nadanya berbeda. Maka penerimaan orang juga akan berbeda. Gitu. Nggak bisa kita ngomong, Bapak tadi ngomongnya nggak sopan. Ya saya kan minta maaf sudah. Tapi maafnya kayak gitu. Itu harus diperhatikan benar. Gitu. Jadi yang disebut bahasa itu nggak hanya sekedar kata-katanya saja, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau hanya kata-katanya saja gampang. Itulah kenapa kita sering berantem, sering tersinggung dengan WA seseorang kan. Satu WA yang sama bisa berbeda pendapat antara orang A dan B, makanya timbullah tombol caps lock,
supaya kalau caps lock semua berarti lagi marah. Apa kalau nggak ada caps lock-nya berarti biasa aja. Ternyata itu juga masih multitafsir. Timbullah emoticon-emoticon. Kalau kita lagi minta maaf pakai tangan yang tangannya begini apa kayak namaste. Lalu kalau kita mau bercanda harus pakai senyuman atau hahaha di ini harus ada emoticonnya. Untuk apa? Untuk kita agar nggak multitafsir di dunia tulisan. Gitu. Kenapa? Karena di dunia nyata itu nggak bisa sekedar kata-kata ternyata, tapi harus disesuaikan dengan apa nada, penampilan dan lain sebagainya. Begitu kira-kira bahasa yang harus kita gunakan. Nah, ini tiga hal yang bisa digunakan ketika melakukan wawancara atau komunikasi audit. Tiga hal di dunia hipnosis, uh, pola bahasa hipnotis, yaitu yang pertama building rapport through words, lalu anchoring dan micro expression, dan yang ketiga statement analysis. Nah, tiga cara ini Bapak dan Ibu sekalian sebagai informasi itu digunakan oleh FBI dalam menginterogasi uh, apa korbannya, tersangkanya, maaf, tersangkanya. Jadi digunakan menggunakan tiga pendekatan ini dari banyaknya pendekatan yang mereka gunakan. Nah, yang pertama adalah building rapport through words untuk menentang itu adalah cara untuk menempatkan auditi mendekati gelombang alfa. Kalau tadi saya katakan bahwa untuk orang dalam kondisi terhipnosis itu harus ada di gelombang alfa dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Nggak bisa itu kondisi beta, dia sangat sangat apa? Sangat sadar, lalu kita berharap, wah ini orangnya harus jujur, padahal kita sudah tahu dia calon tersangkanya atau calon temuannya dan lain sebagainya. Orangnya harus jujur, harus mengatakan ini, hanya orang ini yang tahu. Tapi kita nggak menggunakan pola bahasa ini, kita hanya menggunakan pola bahasa biasa. Bapak harus jujur, Pak. Ini, coba Bapak jujur, ini. Nggak akan percaya Bapak dan Ibu nggak akan ini apa namanya efektif. Yang disebut efektif di sini tiga win tadi. Jadi jangan kalau saya pribadi tidak mengatakan bahwa ketika penugasan kita kan sudah dapat buktinya, bodoh amat orang sakit hati. Ketika orang sakit hati, win yang kedua tidak terpenuhi, tapi tugas kita selesai, dia bisa melakukan hal apapun, entah suatu saat mengancam jiwa kita justru. Kan itu tidak kita inginkan juga. Jadi memang benar-benar tiga win ini harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya semua aman, semua nyaman, dan kita juga aman Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah building rapport through words, yaitu menempatkan auditi mendekati gelombang alfa. Coba next. Nah, ini saya kutip dari bukunya langsung, jadi makanya berbahasa Inggris. Aturan pertama building rapport through words adalah don't speak your own language. Jangan berbicara dengan bahasa Anda sendiri. Bukan bahasa lawan bicara Anda. Misalkan gini. Ini saya tiba-tiba menggunakan berdebat atau mengkonfirmasi, saya marah-marah gitu ya dengan gaya yang blak-blakan, lalu ngomongnya dalam tanda kutip mohon maaf menyakiti hati orang gitu ya. Lalu saya ngomong minta maaf sama, maaf ya, saya emang gaya saya begini. Enggak, hal itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Misalnya kita udah nyakitin orang, katakanlah Bapak dan Ibu, saya memang menyakiti Bapak dan Ibu sekarang nih. Terus saya ngomong, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, emang gaya saya gini kok. Sakit hatinya hilang nggak? Enggak dong.
sakit hatinya nggak hilang, tetap gitu loh. Oh, untuk menghilangkan egoisme kita. Jangan, emang saya ini bukan bermaksud kesukuan ya Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada faktor kesukuan di sini. Emang gaya saya gini, dari dulu saya juga gini kalau ngomong. Enggak, hal itu salah besar dalam dalam berkomunikasi. Jadi harus menggunakan gaya bahasa yang menciptakan lawan bicara kita. Begitu. Saya pernah ini apa namanya uh, sertifikasi yang lain, public communication, bukan public speaking tapi public communication, tapi di luar. Nah, itu challenge saya adalah Pak Isa backgroundnya apa? Accounting, risk management background saya. Oke, bisa nggak menjelaskan accounting ke tiga kelompok orang, Pak? Oke, kelompok yang pertama adalah mahasiswa akuntansi. Gampang. Bapak dan Ibu yang akuntan, suruh jelasin ke mahasiswa akuntansi, mudah. Gampang. Nggak ada susah-susahnya. Jelasin debit kredit. Gitu. Oke, baik. Kelompok kedua, Pak. Mahasiswa tata boga. Menjelaskan akuntansi ke mahasiswa tata boga. Dan kelompok ketiga adalah farmer, para petani. Menjelaskan akuntansi ke petani. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu akan menggunakan metode yang sama untuk tiga kelompok ini? Enggak kan? Enggak mungkin kan? Kita akan mengikuti apa yang kita hadapi. Begitu. Enggak mungkin di mahasiswa tata boga dan petani kita ngomong, Pak, jadi itu Pak, coba bayangin cash ya. Jadi kalau ada transaksi pembayaran di muka, Pak, pembayaran di muka, Pak, kurang ajar banget bayar di muka saya, Pak. Gitu. Jadi begitu, nggak begitu. Jadi kita menjelaskan sesuai apa yang ada di hadapan kita. Nggak bisa kita mempertahankan, loh, tapi kan akuntansi itu begini. Enggak, Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Baik yang offline maupun online-nya banyak, ada 100 serta online seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menjelaskan atau bagaimana kita berkomunikasi itu gunakanlah pola bahasa mereka. Tidak hanya pola, tidak hanya bahasa kata-kata, tapi sikap mereka dan lain sebagainya. Begitu. Buat mereka senyaman mungkin. Itu salah satu kunci dari pola bahasa hipnotis. Hypnotic language pattern. Buat auditi atau orang yang kita ajak lawan bicara kita senyaman mungkin. Itu kuncinya. Nah, di sini tertulis, so what can you do when you feel that you are speaking a different language and the conversation is harder? Bagaimana kalau susah, Pak? Bahasanya beda. Nah, kalau bahasanya beda gimana? Misalkan di sini Bapak dan Ibu yang asalnya dari Jawa atau dari Sumatera Utara ditempatkan di Jawa Barat. Kan bahasa saya beda Pak sama orang Jawa Barat, orang Sunda. Gimana Pak? Ya bahasa saya ini kan susah Pak. Gitu. Oke. Conversation is harder. Dah. Langkah pertama adalah mulai mendengarkan. Banyak mendengar Bapak dan Ibu sekalian. A good speaker is a good listener. Ya. Pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Jadi nggak ada orang yang ngaku-ngaku pembicara yang baik tapi nggak mau dengerin orang, itu nggak ada. Itu salah. Nah, begin by listening more carefully dan identifikasikan other people's language preference. Nah, coba identifikasi pola bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Biarkan dia berbicara dulu, biarkan dia apa
kita bisa memahami pola bahasa apa, lalu setelah itu, then you're in a great position to adjust your language pattern. Setelah kita tahu, baru kita sesuaikan language pattern-nya. So that it aligns with those around you and therefore build rapport through the similarity of your language pattern. Nah, baru kita bisa sesuaikan dengan pola bahasanya. Next, ada contoh sepertinya. Next dulu. Nah, ini contoh different style of words. Tadi saya pernah mengatakan critical area itu ada satpam namanya ini apa namanya critical area. Nah, di critical area itu disaring informasi-informasi dari tipe manusia. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Orang visual berdebat dengan orang auditory nggak akan ketemu. Begitu. Kita harus tahu tipenya. Dia, oh ini orang visual nih, oh orang auditory nih. Yang ada berantem. Begitu juga dengan orang kinestetik ya. Ini salah satu contohnya. Ini karena saya kutip makanya berbahasa Inggris, mohon maaf. Saya tidak melihat point of view about your appraisal. Kata-kata saya tidak melihat, saya nggak bisa ngelihat point of view-mu nih. Ketika kita ini, saya kayaknya nggak ngelihat, kayaknya saya lihat pendapatmu kurang pas deh. Kata-kata saya lihat menunjukkan dia tipe visual. Kata-kata preferensi dia adalah preferensi kata-kata visual. Kita harus melihat bersama. Nah, ini kalau ada pimpinan tiba-tiba, kita harus lihat secara utuh gambaran besarnya. Lihat dan gambaran menunjukkan dia visual murni. Gitu. Jadi kita tahu, oh ini orang visual nih. Nah, cara untuk berpendapat ke orang visual supaya nggak berantem dengan metode visual juga. Lalu ini contohnya, I can see your point of view about your appraisal. Lalu employee-nya Bill ngomong, well, oke, coba kita bicarakan dulu yuk. Dia menggunakan kata bicara. Itu menunjukkan dia auditory. Jadi kita per kata kita bisa tahu, oh ini tipe orang visual, oh ini tipe orang auditory. Nah, lalu, kalau kedua orang ini berdebat menggunakan stylenya masing-masing, ini nggak akan ketemu debatnya pasti. Berantem, udah beda pendapat, semakin kuat beda pendapatnya. It's perfectly clear to me, just black and white. Lalu di sini ada auditorinya, Bill contohnya ada kata harmonious, harmoni. Coba kita harmonisasikan dulu. Kata harmoni ini identik dengan auditory. Lalu Gopi, nah ini, just have a closer look. Coba kita lihat lebih dekat deh. Udah kata lihat lagi, itu visual. Nah, perdebatan ini kelihatannya kan perdebatannya bukan substansinya, Pak. Kan bisa saja mereka berada di tujuan yang sama. Iya, bisa berada di tujuan yang sama, tapi perdebatannya percayalah nggak enak perdebatannya. Poin yang ketiga, situasi tidak akan terjadi dengan baik, gitu. Lalu coba next, kita ada contoh penengahnya kayaknya. Nah, karena nggak ketemu ininya apa namanya ujungnya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ada Bob nih, Bob belajar nih pola bahasa hipnotis, hypnotic language pattern. Dia belajar bahwa berbicara itu harus sesuai dengan lawan bicara, bukan mempertahankan dirinya sendiri. Oke, kata-kata Bob. Untuk yang Betty tadi orang visual, dia ngomong, oke, sepertinya Betty sudah punya gambaran yang jelas tentang situasinya. Nah, Betty-nya akan merasa, oh, terdukung nih. Ya. Padahal itu adalah trik bagaimana ketika kita memasuki ini pola bahasa mereka,
kita mudah mempengaruhi mereka. Lalu dan Bill, sepertinya ada beberapa hal yang harus dibicarakan lebih lanjut. Nah, bukan menggunakan kata, coba kalau dibalik, kan kelihatannya sama Pak kalau dibalik. Sepertinya untuk Betty sepertinya nggak ada yang perlu dibicarakan lagi Pak, gitu. Nggak menggunakan kata gambaran, tapi menggunakan kata bicara. Sedangkan untuk Bill yang orang auditori, dia justru menggunakan, kalau dibalik, sepertinya Bill masih harus melihat lebih ke dalam. Nah, itu akan timbul pertentangan di yang diajak bicara. Even itu sebuah, kan nggak substansi Pak. Yes, itu tidak substansi bagi substansi isinya. Tapi bagi bagi lawan bicara, bagi apa lawan bicara kita, ketika kita didebat dengan cara sepertinya ada yang harus kita bicarakan lebih lanjut. Kalau kita auditori, kita akan merasa nyaman dengan itu. Begitu. Itu Bapak dan Ibu nggak akan sadar hal-hal seperti itu. Baru nanti kalau Bapak dan Ibu sudah tahu, oh belajar, lalu bawa ke forum-forum, amati tiap orang, dan coba lakukan hal itu. Nah Bapak dan Ibu, oh iya ya, ke orang ketika direspon A dan B, meskipun responnya secara makna sama, tapi berbeda cara meresponnya, kok mereka menanggapinya bisa berbeda ya. Begitu. Lalu biasanya ditengahi oleh tipe yang tidak ada. Nah, karena ini yang berdebat adalah tipe auditori dan visual, maka penengahnya adalah yang menggunakan tipe kinestetik. Kinestetik intinya adalah gerakan, usaha, dan lain sebagainya. Jadi, you both want, kalian berdua to get this moving, gerakan ini harus segera dilaksanakan. Gitu. Jadi, menggunakan kata-kata yang tipenya kinestetik. Coba di previous lagi. Nah, ini adalah kata-kata yang digunakan oleh pengguna-pengguna visual, auditory, dan kinestetik, Bapak dan Ibu sekalian. Kata-katanya berbahasa Inggris karena untuk yang bahasa Indonesia belum ada ininya. Jadi, tapi ini bisa dibahasa Indonesia-kan. Misalkan untuk visual, blank, jelas, visi, itu adalah visual. Lalu auditory itu ada argue, ada harmoni, ada melodi, ada berbicara, sing, tell, dan lain sebagainya. Ada kinestetik juga, ada gerakan, ada dan lain sebagainya, berat, dan lain sebagainya. Ini adalah kata-kata. Nah pertanyaannya, Pak kayaknya orang-orang gunain semua deh Pak, gitu. Kata-kata itu dalam ini. Iya, tapi ada kecenderungannya. Begitu. Jadi ada kecenderungan orang tersebut menggunakan apa, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau visual, pendapat ini terlihat visible. Kalau yang auditory, pendapat ini terdengar visible. Begitu. Jadi ketika kita, oh ini orang visual nih, oh ini orang auditory nih. Berarti kita meresponnya pun ke orang itu menggunakan gaya visual, ke orang auditori yang menggunakan gaya auditori. Begitu. Itu. Jadi ini memang harus dilatih Bapak dan Ibu sekalian. Tidak, kalau teorinya agak susah, kalau mempraktekkan dengan melihat teori ini agak susah, tapi memang harus dilatih. Jadi kalau saya mengadakan workshop hipnosis itu biasanya salah satunya kita melatih ini, melatih gaya bicara ini. Meskipun tidak bisa sehari. Next. Next lagi. Next. Nah, ini adalah metode kedua, yaitu anchoring dan simple micro expression. Nah, ini biasanya digunakan untuk lie detection, deteksi kebohongan. Bisa nggak sih kita mendeteksi kebohongan? Jawabannya saya nggak bisa jawab ya, dan saya juga nggak bisa jawab tidak. Ada ya dan tidak yang harus. Prinsipnya bisa, tapi tidak sesederhana itu. Gitu. Mendeteksi kebohongan itu bisa, tapi tidak sesederhana itu.
Baik. Kalau ini Bapak dan Ibu mungkin ingat zaman dulu di modul-modul audit ya sepertinya ada ya deteksi kebohongan dengan body language ya. Tapi itu udah metode yang sudah cukup lama ya nyaris tinggalkan. Nah, yang paling sederhana saya tampilkan metodenya sebenarnya banyak Bapak dan Ibu sekalian dan gabungan dari berbagai metode. Saya coba tampilkan metode yang sederhana, sangat sederhana, gampang dipraktekkan, Bapak dan Ibu pasti langsung paham, tapi cukup powerful, yaitu metode anchoring dan simple micro expression. Ilustrasinya begini, misalkan Bapak dan Ibu sedang menghadapi auditi ya, lalu kita pengen tahu dia jujur atau tidak. Nah, caranya adalah gunakan anchoring dulu. Anchoring itu menancapkan jangkar. Anchor itu jangkar. Gimana cara menancapkan jangkarnya? Bapak dan Ibu harus tahu bagaimana ekspresi dia, seluruh ekspresi utuh, wajah, mata, hidung, eh, hidung bisa berekspresi? Ya, bisa. Mulut, telinga, di wajah, lalu tangan, gerak tubuh, semuanya. Pola nafas, semuanya. Bagaimana seluruh itu ekspresi dia pada saat dia kata jujur. Nah, Bapak Ibu harus tahu itu dulu. Jadi caranya gimana Pak? Kan kita nggak tahu. Caranya pertanyaan pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti dijawab jujur. Bapak anaknya berapa? 90% orang akan menjawab jujur. Karena tidak ada kaitannya sama case-nya. Gitu. Gimana Pak? Hari ini sudah, Bapak hobinya apa Pak? Gitu. Oh hari ini sudah berolahraga Pak. Gitu. Perhatikan pola itu pada saat beberapa pertanyaan yang pasti dijawab jujur. Benar-benar perhatikan. Oh polanya sama terus. Pola nafasnya tidak berubah. Pola nafas kan kita bisa lihat dari gerakan ini ya, bahu ya. Dari dia gerakan bahu kan kelihatan pola nafas seseorang. Pola nafas tidak berubah, lalu matanya juga tidak berubah, arah matanya tetap, atau arah matanya tetap ke depan, atau arah matanya tetap ke samping. Oh, tiap dia jawab jujur, arah matanya ke situ. Oke, tiap dia jawab jujur, apa harus selalu ada senyuman, kedua bibir tertarik ke kanan dan kiri. Lalu setiap dia menjawab jujur, pola nafasnya tenang. Setiap dia menjawab jujur, duduknya tidak berubah, gitu. Oke, begitu kita pasti itu namanya anchoring. Oke, oh kita udah ada nih orang ini kalau jujur di oh tahu jujur sedang berada di jujur seperti kan kalau ada di substansi
Nah, kembali ke pertanyaan yang dua waktu jawab jujur. Ini orang itu kalau mas jadi benar, Enggak, polanya kayak anchor tadi yang pertama. Kalau kembali lagi ke anchor yang pertama, berarti benar polanya. Berarti yang sudah pada saat substansi polanya berubah, itu Bapak dan Ibu patut curigai dan perdalam di sana. Begitu. Itu kira-kira ininya, polanya. Jadi anchoring dan perhatikan micro expression ya. Kalau di sini kan terlihat, tanyakan pertanyaan yang pasti dijawab jujur. Perhatikan semua ekspresi mikro dan makronya selama menjawab, gerak mata, gerak tubuh, ekspresi wajah, alis, hidung, arah mata, dan lain sebagainya hingga pola nafas. Biasanya yang paling kelihatan itu pola nafas, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah melihat pola yang sama di setiap pertanyaan jujur, seketika alihkan ke topik yang ingin diketahui oleh auditor. Nah, apakah terdapat pola yang berubah? Jika ya, maka asumsikan menjawab dalam keadaan gelisah. Rubah lagi pertanyaan jujur, jika polanya kembali ke awal, maka pertanyaan saat ke topik audit perlu digali lebih lanjut. Jadi sudah, oh ini berarti pada saat ini dia ada kemungkinan tidak jujur. Begitu, begitu caranya. Ini benar-benar perlu latihan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini nggak serta-merta, tidak semudah ininya memang. Kenapa? Karena takutnya, takutnya ketika Bapak dan Ibu sekalian orangnya lagi tenang, tiba-tiba dia ini apa merubah duduknya pada saat beda pertanyaan, lalu tangannya didekap. Oh, ini kata orang kalau tangannya didekap nih resisten nih berarti. Jangan-jangan bukan karena resisten, jangan-jangan kedinginan, begitu. Jadi tidak semudah itu, begitu. Kita harus benar-benar melihat polanya dan memastikan anchor yang kita apa kita pasang, jangkar yang kita pasang itu benar. Oh, ini memang polanya seperti ini. Gitu. Dan semua untuk micro expression, semua hal kita harus perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk micro expression, ada beberapa catatan yang bisa ini. Orang ketika sedang berkata gelisah, Bapak dan Ibu sekalian, dia gelisah nih, mengatakan sesuatu dengan gelisah. Gelisah itu kan ada kecenderungan berbohong. Saya tidak menyimpulkan berbohong, masih ada kecenderungan berbohong, maka biasanya memang dia merubah ekspresi wajahnya, terutama beberapa hal. Yang pertama, pola nafas berubah. Yang kedua, arah mata pasti berubah. Yang ketiga adalah apa? Ada sesuatu di wajahnya yang harus dia halau, entah itu gatel, entah itu apa gitu. Itu salah satu tanda orang gelisah, Bapak dan Ibu sekalian. Tanda lain yang bisa dilihat adalah arah mata, Bapak dan Ibu sekalian. Arah mata menunjukkan bagaimana orang berpikir, gitu. Ketika dia sedang berpikir dengan otak kanan, maka dia akan mengarahkan matanya cenderung ke kanan. Dan ketika dia berpikir dengan otak kiri, maka cenderung ke kiri arahnya, begitu. Enggak, Pak, kayaknya menatap saya terus. Enggak mungkin. Tapi itu hanya terjadi maksimal 2 detik mengubah arah mata. Cetek, gitu aja. Bahkan nyaris hanya 1 detik atau nggak sampai. Jadi benar-benar memperhatikan itu kita benar-benar menatap gitu ya, benar-benar melihat ekspresi semua ekspresi yang ada di orang tersebut begitu. Apa sih kita tahu? Iya Pak. Terus apa gunanya tahu dia sedang berpikir dengan otak kanan atau otak kirinya gitu loh? Berarti kita tahu dia sedang berpikir dengan subconscious mind-nya atau conscious mind-nya begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Tapi itu sebagai indikasi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya katakan indikasi dan harus benar-benar berlatih? Karena eh, ini seringkali susah, bukan tidak berlaku. Sulit sekali untuk orang yang sudah tidak bisa membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan.
Orang yang masih bisa membedakan kejujuran dan kebohongan, cenderung ketika berbohong dia akan gelisah. Tapi ketika orang tersebut sudah tidak bisa membedakan kejujuran dan kebohongan, maka dia pun sudah tidak akan gelisah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu ininya, kesulitannya. Itu kenapa harus berlatih. Biasanya lebih cepat kalau orang yang sudah sering kali berbohong, dia akan lebih cepat perubahannya. Jadi pola nafasnya berubah, tapi cepat banget, tiba-tiba tenang lagi gitu. Pola nafasnya berubah, matanya berubah, tapi tiba-tiba kembali lagi begitu. Jadi hati-hati menggunakan metode ini. Next, silakan di next. Sebelumnya ada nggak? Sebelum coba. Oh nggak, ya udah gitu. Next. Nah ini adalah metode terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian, statement analysis. Saya suka menyebutnya ketika makna tak selalu tersurat. Ya, Eh, sebenarnya kata-kata itu hanya sebutan saya aja, tapi ada namanya statement analysis. Statement analysis itu kita sedang menganalisis pernyataan-pernyataan dari lawan bicara kita. Nah, ini paling enak dipraktekin sekarang, Bapak Ibu. Sekarang dalam artian bulan-bulan ini sampai tahun depan. Pada saat Bapak dan Ibu dengerin capres-capres yang tiga itu ngomong, nanti artikan maknanya masing-masing. Sebenarnya dia sedang eh, apa sih makna sebenarnya yang sedang dia bicarakan gitu ya. Satu contoh, saya kasih satu contoh. Ini bukunya cukup tebal soalnya, jadi saya kasih contoh aja. Eh, ada orang ngomong, Bapak kan yang melakukan misalkan pencurian itu. Nggak mungkin lah, saya nggak sejahat itu. Kalimatnya itu. Kalau kita maknakan, berarti dia orang jahat. Dia cuma ngomong saya tidak sejahat itu. Dia sedang tidak ngomong saya tidak jahat loh. Yang dia obrolin adalah saya tidak sejahat itu. Berarti makna sebenarnya adalah saya orang jahat. Gitu. Hati-hati menggunakan. Dan ini sering kali. Jadi Bapak dan Ibu enak nih. Kalau waktu saya pertama kali belajar ini di tahun 2014-15 itu, oh ya, waktu tahun pemilu kalau nggak salah. Iya, 14 berarti. 14 itu, nah saya menganalisis semua kata-kata politisi-politisi caleg-caleg gitu. Itu paling enak tuh. Jadi kita bisa ketahuan, ya nih orang bohong banget nih orang gitu. Ini orang senangnya bohong gitu ya nanti. Tapi hati-hati ya ketika Bapak dan Ibu. Hanya bukan bermaksud untuk kepentingan ini, hanya untuk kepentingan belajar saja. Lalu ada kata-kata tidak mungkin seorang direktur akan melakukan itu. Bapak kan direktur. Ini menurut ini berarti Bapak yang menerima uang itu ya. Dia ngomong, nggak mungkin lah seorang direktur itu ngelakuin itu. Dia cuma ngomong, nggak mungkin seorang direktur melakukan itu. Dia tidak sedang ngomong saya tidak melakukan itu. Kalimatnya beda. Padahal dia sesimpel ngomong, kalau nggak ngomong, saya nggak melakukan itu. Titik. Tapi ketika dia membungkusnya dengan bingkai yang berbeda, maka hati-hati dengan makna kalimatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini adalah dua contoh kata-kata yang sering sekali digunakan oleh orang-orang ketika dia berada dalam kondisi terdesak. Apalagi orang-orang yang memang punya kosakata yang cukup banyak ya. Hati-hati. Bukan berarti dia serta-merta kita, wah ini orang salah. Minimal kita patut curigai. Nah, dan kita perdalam begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi statement analysis ada banyak sekali cara menganalisis statement dari semua orang, auditi, baik itu pada saat konfirmasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan ini pola-pola bahasa yang mereka gunakan. Nah,
Inilah hal-hal yang ini apa yang bisa digunakan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pelaksanaan audit. Jadi memang pola bahasa hipnotis itu tidak hanya bahasanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ingat tadi 3 V, vokal, verbal, dan visual. Jadi pada saat ini mengkonfirmasi, mengklarifikasi juga harus perhatikan 3 V ini supaya tercipta 3 win ya, 3 kemenangan tersebut. Nah, misalkan orang yang tipenya kinestetik tadi, nah kalau kita udah tahu, oh ini orang tipe kinestetik. Kalau mau pengen ngobrol dengan tipe orang kinestetik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau pengen efektif dan orangnya pengen jujur sama kita, jangan ada di depannya. Kalau kita tahu, oh, ini orang tipenya kinestetik. Kalau Bapak dan Ibu masih kesulitan, kayaknya dari kata-katanya saya masih nggak bisa deh Pak nentuin ini orang tipe kinestetik, auditori atau eh, visual. Tanya hobinya apa, itu menunjukkan dia tipenya. Hobinya olahraga, Pak. Kemungkinan besar dia tipe kinestetik. Nah, itu visual tuh. Begitu. Nah, kalau dengan tipe orang kinestetik, apalagi atlet, nah, olahraganya nggak sekedar ini gitu loh. Tapi apa yang hobinya nonton, tapi olahraga juga, Pak, gini 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 gini. Terus tipe apa dong? Nggak, ada yang cenderung lebih banyak dilakukan pasti, gitu. Nah, itu tuh kalau kita sudah tahu, kita bisa cara ininya adalah untuk tipe kinestetik. Bapak dan Ibu jangan di depannya kalau ngobrol. Jangan hadap-hadapan, nggak efektif tuh pasti. Ya, di sampingnya itu akan lebih efektif. Begitu. Orang tipe kinestetik itu senang diajak ngobrol yang ada di sampingnya. Berbeda dengan orang tipe visual dan auditori. Visual dia harus ngelihat orang di depannya. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, baik yang offline maupun online, ini mutlak banyak sekali teorinya. Saya juga sampai sekarang masih belajar, Bapak dan Ibu sekalian, dan bertahun-tahun dipraktekkan. Saya baru berani mempraktekkan hal ini juga setelah beberapa tahun mempelajari dan mempelajari dari expert dan mempraktekkan langsung. Masih banyak beberapa kesalahan sampai di level ini yang sudah minim kesalahan, begitu. Jadi itu kira-kira ininya. Next, sepertinya udah. Ya. Itu kira-kira pola bahasa, Bapak dan Ibu sekalian, pola bahasa hipnotis yang bisa digunakan dalam praktik audit. Jadi bukan eh, di lalu tidur ya, bukan dicetak lalu tidur, atau bukan di ini apa namanya, tisu dibakar lalu tidur ya. Oh iya, eh, tadi saya mengatakan di awal salah satu contohnya adalah saya mengatakan minimal 14 kali kita terhipnosis. Kenapa kok kita bisa terhipnosis segitu mudahnya gitu loh. Sampai 14 kali sehari ya. Ternyata ada beberapa kondisi. Ini salah satu tips untuk Bapak dan Ibu supaya ini ya apa bisa melihat kondisi orang nih. Oh, orang ini sudah masuk bawah sadarnya nih. Saya bisa bisa mulai mengorek keterangan nih. Adalah yang pertama adalah fokus. Nah, kalau orang itu fokus, itu sedang berada di bawah sadarnya. Bapak dan Ibu sekalian. Kan kelihatan. Tahu dari mana Pak orang itu fokus atau enggak Pak? Kelihatan dari sikap tubuhnya Bapak dan Ibu sekalian kalau lagi ngobrol dengan auditi. Kalau dia bersandar lalu tiba-tiba dia mencondongkan tubuhnya, maka dia sudah mulai fokus pada kita. Gitu. Oh, sudah mulai ini. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan berulang-ulang. Nah, tadi kadang ada pertanyaan, Pak Isa, kalau ada tuh orang bisa dipengaruhi untuk bunuh diri, buktinya ada bom bunuh diri. Nah, bom bunuh diri itu menggunakan metode-metode hipnosis yang sering disebut dengan brainwash, pencucian otak, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pencucian otak itu gimana? Pencucian otak itu melakukan hal yang berulang-ulang, tapi yang disugestikan bukan bunuh diri, Bapak dan Ibu sekalian.
Dia yang disugestikan adalah dia membela agama Tuhannya, gitu. Dia akan mendapatkan bidadari surga. Nggak pernah tuh dia disugestikan nanti Bapak melakukan bom bunuh diri. Nggak pernah tuh. Nanti Bapak harus membela agama Bapak, begitu. Caranya adalah Bapak ke sana, Bapak harus membuat orang lain ini karena mereka menista agama Bapak. Seperti itu yang dilakukan. Sehingga itu masuklah ke bawah sadarnya. Kalau disuruh bunuh diri nggak akan ada yang mempan. Itu yang dikhawatirkan dari eh, di zaman sekarang Bapak dan Ibu sekalian ya, yang dikhawatirkan dari eh, generasi-generasi selanjutnya ketika dipengaruhi bawah sadarnya tapi dengan cara yang sangat-sangat lembut ya, sangat-sangat halus gitu. Itu mungkin sedikit dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik dari offline. Kita terhipnotis 14 kali dalam sehari ya. Dalam kondisi apa aja? Ibu ke kantor naik apa, Bu? Naik mobil, nyetir sendiri. Ibu sudah belajar mobil berapa lama? Mengendarai mobil. Mengendarai mobil sudah berapa lama? Dari kelas 2 SMA. Pada saat dulu belajar mobil, dulu pertama kali belajar mobil, kalau mau belok atau saatnya ngoper gigi atau manual misalkan ataupun matic saatnya memindah dari D ke D1 atau D2 gitu ya. Mikir nggak dulu? Dulu. Oh, sudah waktunya nih. Oh, sudah. Oh, ada klakson din. Oh, ada kendaraan nih. Begitu dulu. Sekarang masih mikir nggak? Kenapa sekarang nggak mikir? Karena sudah ada di bawah sadar Ibu. Nah, kenapa itu? Nah, dalam kondisi fokus itulah kondisi hipnosis, Bu. Itu salah satunya. Jadi mengendarai mobil ketika dulu belajar itu bukan kondisi hipnosis. Kenapa? Karena kita nganalisis dulu nih. Kata yang melajarin kalau ada kendaraan di sini kita harus lihat dulu, lalu pastikan kendaraan tidak ada, lalu kita baru mendahului gitu. Kalau sekarang tiba-tiba langsung gitu. Saatnya pindah gigi ya udah kayak ini. Gitu. Itu salah satu kondisi Ibu sedang kondisi terhipnosis. Gitu. Jadi hipnosis itu bukan tidur ya, Bu ya. Jadi sadar 100% sadar malah. Gitu. Tapi kita kondisi fokus yang sangat dalam. Ibu misalkan lihat lagi nonton kajiannya Ustadz siapa, gitu. Itu Ibu dalam kondisi terhipnosis. Fokus gitu ya. Kadang ikut menangis gitu. Lalu salah satu metode hipnosis adalah berulang-ulang. Menyampaikan berulang-ulang itu salah satu metode hipnosis. Seperti tadi nyetir mobil. Kenapa bisa sampai seperti ini? Bisa sampai sekarang yang nggak perlu mikir lagi saatnya, oh ini sudah saatnya gigi satu, gigi dua, nggak perlu mikir lagi. Karena Ibu melakukannya sudah berulang-ulang. Begitu. Itu yang dimanfaatkan oleh capres sekarang. Dipasanglah fotonya di mana-mana supaya kita ngelihat terus. Berulang-ulang. Itulah gunanya apa, menampilkan lagu di TV, lagu partai berulang-ulang sampai kita bisa tahu beberapa lagu sampai lebih hafal daripada lagu nasional. Begitu. Kenapa? Supaya nancep di bawah sadarnya. Cep, gitu. Nah itu salah satu beberapa kondisi ketika kita terhipnosis. Ya ketika kita nonton sinetron, kita ikut menangis. Tahu kok itu bohongan. Kita nonton pelakor ikut-ikut sebel ya. Udah tahu nggak ada hubungannya sama kita. Udah tahu bohongan. Kalau sinetron juga. Masih aja sebel. Kenapa? Kan kita terbawa, Pak. Nah, kata terbawa itu sebenarnya adalah terhipnosis. Gitu. Jadi banyak Bu kondisi-kondisi kita yang terhipnosis. Makanya sering-sering kita manfaatkan untuk banyak hal, tidak hanya audit, tapi untuk
kesehatan kita, untuk parenting, dunia parenting, untuk anak-anak, dan lain sebagainya. Oh ya, sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak itu critical areanya atau satpam penjaganya itu tadi, itu tipis. Jadi enak dibuat ditembus. Begitu. Jadi kalau punya anak kecil, perhatiin aja kapan dia lagi fokus banget. Nah, sisipin tuh nasihat-nasihat paling bermakna dalam hidup. Gitu. Dia lagi main, fokus banget. Nah, sisipin tuh makna nasihat-nasihat. Gitu. Itu paling gampang tuh. Atau sebelum tidur. Gitu. Dalam di agama juga kita dianjurkan untuk ibadah malam hari ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata di dunia hipnosis pun dibenarkan. Karena pada saat malam kita kondisi antara sadar dan tidak sadar, itu adalah kondisi di mana alam bawah sadar kita terbuka sangat lebar. Begitu. Begitu. Saatnya memasukkan sugesti positif dalam hidup kita. Gitu. Gitu kira-kira Bu. Ini jawabannya. Jadi banyak Bu. Enggak, minimal Bu. Itu hasil penelitian sih Bu. Iya, itu hasil penelitian. Jadi hasil penelitian di Stanford, selain itu hasil penelitiannya adalah ternyata manusia itu minimal 14 kali itu tersedikit yang ditemukan. Ternyata lebih dari itu mayoritas kita terhipnosis setiap hari itu. Begitu. Begitu kira-kira Bu. Di dalam penugasan audit ini kan tadi Pak Kaper sudah menyampaikan ya, beliau lama diinvestigasi. Eh, Kalau diinvestigasi, Pak, apakah prosedur atau cara atau tadi yang Bapak sampaikan itu bisa diterima dari sisi hukum ya, pembuktian dari sisi hukum. Walaupun tadi cerita siapa tuh yang ngomongnya saja udah bisa menghipnotis, contoh tokoh-tokoh dunia di bidang hipnotis. Di dunia luar yang hukumnya mungkin berbeda, cara ini bisa diterima gitu. Nah kalau di Indonesia ini agak ini ya, agak minta pendapat saja. Kalau di Indonesia sepertinya orang memberikan informasi yang bagi kami auditor misalnya, atau mungkin bukan audit investigasi saja lah, audit lain pun karena auditor kan menyimpulkan dari data dan informasi tambahan yang terkait dengan data. Sebelum menyimpulkan ada prosedur-prosedur audit. Di dalam, tadi Pak Kaper bilang klarifikasi, wawancara, ataupun apa. Jadi waktu mencari informasi tadi dengan cara-cara hipnotis, tidak tidur lah. Dengan cara digiring, ya, disampaikan kalimat-kalimat dari auditor sehingga dia memberikan informasi, ya, kemudian disimpulkan menjadi simpulan kita di dalam hasil auditnya, apakah bisa diterima? Kalau yang tadinya saya sebelum ikut acara ini lihatnya terpengaruh oleh acara-acara di TV yang tadi tisu dibakar, dia tertidur, tapi apa yang disampaikan ditanya oleh si yang bisa menghipnotis keluar semua gitu. Bahkan di acara yang guyonan itu yang lucu-lucuan itu Mo Alfa ya dengan latahnya selalu dengan kata kunci apa nanti dia melakukan apa yang diinginkan oleh si yang bisa menghipnotis. Seandainya hipnotis itu sampai kayak tidur tadi, apakah dibenarkan simpulan auditnya mendasarkan pada informasi yang diberikan kepada orang yang dihipnotis? Anggaplah pihak yang bertanggung jawab lah, bukan tersangka ya, karena ranahnya penegak hukum. Dia sudah menyampaikan, tapi cara auditor dengan cara-cara hipnotis tadi bisa diterima di pengadilan. Apakah tidak lemah? Karena loh, caranya nggak normal, caranya orang kayak terdesak, dikondisikan sehingga dia menyampaikan barangkali itu jujur. Sementara kita auditor menganggapnya dia jawab kok waktu kita tanya, dia memberi keterangan kok waktu kita mengklarifikasi. Apakah itu bisa diterima di ranah penegakan hukum gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau konteks yang saya ajarkan kan memang pola bahasa hipnotis ya. Jadi tidak ada prosedur hipnotis yang seperti di TV ya Pak ya. Jadi itu juga nggak akan terlihat pada saat kita melakukan komunikasi. Oh ini orang sedang menghipnotis nih, nggak akan terlihat kan Pak ya. Jadi prinsipnya itu tidak ada permasalahan. Tentunya ini audit tetap dilaksanakan ya, prosedur audit. Nah, gimana kalau yang
eh, seperti yang ada prosedur hipnotis seperti di TV ya Pak ya. Di hipnotis lalu dia muncul semua. Apakah itu bisa dijadikan bukti hukum atau bukti audit lah, karena kita bukan penegak hukum. Nah, yang pertama, yang ada di TV itu dalam cabang ilmu hipnosis itu adalah stage hipnosis, hipnosis panggung. Hipnosis panggung itu, mohon maaf, tapi itu adalah kasta terendah dalam dunia hipnosis. Karena dia tidak bertahan lama. Beda sama hipnoterapi atau dan lain sebagainya. Dalam dunia dunia untuk hukum dan lain sebagainya, investigasi, itu kita mengenal hipnoforensik namanya. Beda Pak dari yang di TV itu. Beda jauh Pak. Jadi yang dilakukan oleh stage hypnosis itu, yang di TV itu, yang pertama adalah si kami menyebutnya suyet, si yang akan dihipnotis itu dipilih Pak. Ya, objeknya itu dipilih Pak. Nggak bisa semua orang. Dipilih yang gimana? Tadi ada skala susceptibility scale. Nah, dipilih yang paling mudah, gitu. Nggak bisa semua orang, nggak bisa. Kenapa? Kalau dapat yang susah, lama proses hipnotisnya jadi nggak menarik buat di TV gitu. Dia hanya murni buat hiburan. Dan ada kecenderungan masih berbohong, gitu. Justru kalau berbohong mungkin bohongnya lebih besar lagi, lebih ekstrim maksudnya. Kenapa? Ya, jadi bisa karena memang dia tahu. Jadi yang di televisi tersebut ada yang benar-benar terhipnotis, ada yang tidak. Lalu untuk yang benar-benar terhipnotis pun itu pilihan ininya apa orangnya sudah pasti dipilih. Karena ada dalam dunia hipnotis itu pemilihan objek. Jadi kita bisa tahu ini orang mudah dihipnotis, ini tidak. Ini orang mudah dihipnotis, ini tidak. Ini orang mudah dihipnotis, ini tidak. Nah, ya kita pilih aja yang mudah itu daripada untuk dunia hiburan, bukan untuk dunia ilmu pengetahuan atau dunia penugasan gitu ya. Dan ketika dia berbohong, kenapa dia lebih besar, lebih ekstrim bohongnya? Karena di bayangan dia itu bisa menguat. Di bawah sadar dia, imajinasinya menguat. Oh, kalau saya mengatakan A, dampaknya akan ditepuk tangan penonton. Kan dampaknya positif buat dia, untuk hiburan ya. Dampaknya positif buat dia. Dan itu bisa menguat. Nah, sehingga dia ceritalah yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Gitu. Jadi imajinasinya bisa lebih liar lagi. Begitu. Itu yang menyebabkan apa? Sangat mungkin berbohong dan mutlak hanya hiburan saja menyikapinya begitu. Itu kira-kira Pak. Kalau bisa dijadikan bukti audit, ya kalau dengan metode yang kayak di TV nggak bisa Pak. Nggak bisa dengan gitu. Kita baik. Selama ini praktik dari praktisi-praktisi hipnotis sih tidak pernah melakukan itu Pak. Yang kita lakukan ketika harus melakukan klarifikasi
atau bahkan yang untuk kasus hukum, kita menggunakan pola bahasanya saja, pola bahasa, tapi tidak pernah menggunakan hipnosis formal, terutama metode stage hipnosis yang benar-benar hanya untuk di panggung. Ketika metode stage hipnosis itu di luar panggung, maka praktisi hipnosis, terutama yang terdaftar, itu akan melanggar kode etiknya. Begitu. Jadi kita hanya menggunakan pola bahasa yang saya ajarkan. Begitu Pak kira-kira ininya. Silakan. Ada pertanyaan dari Bu Eni. Eh, menyambung pertanyaan dari Pak Aziz, mungkin tadi Pak Isa bilang bahwa kalau hipnoterapi atau tidak state hipnosis, ya. Nah itu berbeda karena state hipnosis itu jangkanya pendek, kalau hipnoterapi bisa bertahan lama. Nah, yang bertahan lama tuh apanya gitu Pak? Apakah fokusnya atau ketenangannya? Baik. Apa? Baik. Hypnostage, stage hipnosis itu adalah kenapa dikatakan bukan kasta terendah ya, tapi eh, paling basic dalam dunia hipnoterapi itu basic sekali. Bahkan hipnoterapis sudah tidak mau lagi, ibaratnya ngerjain orang, itu hanya untuk dipermalukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak ada dampak apa-apa buat buat si katakanlah saya menghipnotis orang lalu saya bikin tidur, saya tinggal paling 2 jam juga bangun, sadar, gitu. Jadi yang bertahan lama apanya? Memorinya. Ketika misalkan saya menghipnotis orang lalu katakan saya menghilang apa membuat dia lupa namanya lah atau apa gitu, lupa apa atau rasa sesuatu berubah, ya itu hanya bertahan beberapa menit saja memori itu, nggak akan bertahan lama. Berbeda dengan katakan kalau di level yang lebih tinggi itu ada hipnoterapi. Hipnoterapi itu misalkan menghapus trauma seseorang, gitu kan memorinya lebih panjang, begitu. Itu yang jadi yang bertahan lama itu maksudnya memorinya, Bu. Begitu kira-kira. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara online ya. Boleh di kolom chat atau nah itu sholat. Oh Tadi iya ada mungkin itu ya. Udah sholat di sana. Apakah ada dari Bapak Ibu izin itu? Ya, silakan Bapak Ibu yang mengikuti Library Cafe secara online untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Isa. Jika tidak ada, bisa kita langsung melanjutkan ke kuis. Iya, atau masih Bapak Ibu di sini? Masih ada yang penasaran mumpung Pak Isanya masih ada di sini nih. Boleh Bu Nila? Ya, silakan Bu Nila. Baik, terima kasih Pak Isa atas kesempatannya. Terkait kepada pikiran bawah sadar itu loh Pak ya. Oh, bisakah kita menggunakan oh, pikiran bawah sadar kita itu untuk apa? Mungkin untuk bagaimana kita apa? Kita pinginnya apa gitu loh. Kita akan melakukan sesuatu sesuatu ini gitu ya. Terus bagaimana kita menggunakan pikiran bawah sadar kita itu supaya apa yang kita harapkan, apa yang akan kita lakukan itu bisa tercapai lah kayak gitu Pak. Kakak. kalau Terima kasih. bisa nggak sih kita menggunakan metode-metode hipnosis untuk menunjang cita-cita kita ya, Bapak dan Ibu sekalian, atau keinginan-keinginan kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau untuk memastikan tercapai, enggak ya. Kalau memastikan tercapai atau tidak, tidak ya tujuan kita ya. Tapi begini, tadi saya sempat mengatakan bahwa di agama diajarkan untuk berdoa pada malam hari. Ya.
Saya lepaskan dulu sisi spiritualnya. Dari sisi hipnosis, psikologi praktis itu sangat dibenarkan, didukung. Kenapa? Tadi di malam hari kondisi apalagi kan dianjurkannya kan tidur dulu. Tuh, anjurannya tidur dulu jelas. Dan itu sangat sangat berkaitan. Ketika kita sudah tidur dulu dan bangun pada saat itu, kondisi bawah sadar kita ternyata terbuka sangat lebar. Ketika kita berdoa, ternyata kita sedang mensugesti diri kita sendiri pada saat itu. Nah, pada saat kita nggak mungkin dong kita berdoa jelek. Udah kita susah-susah bangun, ya kita ini udah. Pada saat kita mensugesti diri kita sendiri, misalkan ya Allah jadikan aku A, B, C dan D. Nah itu ternyata tertanam benar dan memorinya itu melekat kuat di bawah sadar kita. Selevel memori, kalau tadi di bawah sadar kan saya sebutkan ada apa? Belief system, ada cinta di sana, ada memori-memori jangka panjang dan lain sebagainya. Dan selevel memori itu, bayangkan kalau itu ada di memori bawah sadar kita dan kuat sekali menancapnya, itu akan berdampak pada kehidupan kita tentunya. Gitu. Jadi kita lebih semangat, lebih termotivasi melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Dan jelas anjurannya juga apa namanya? Berdoanya kan nggak sekali, berdoa berkali-kali. Begitu kan? Tiap hari kita rajin berdoa. Nah, istiqomah katanya. Maksudnya apa? Kalau terlepas dari sisi spiritualnya dalam dunia hipnosis, istiqomah itu maksudnya adalah melakukan sesuatu berulang-ulang. Begitu. Jadi ketika kita, tadi saya bilang salah satu metode untuk memasukkan ke bawah sadar itu melakukan sesuatu berulang-ulang. Tadi contohnya tadi nyetir mobil. Kenapa kok bisa sampai nyetir mobilnya udah nggak mikir lagi? Ya karena dilakukan berulang-ulang. Itu kenapa juga berdoa berulang-ulang. Gitu. Jadi kalau ditanya bisakah menunjang, menunjang dari sisi itu Bu, dari sisi dunia hipnosisnya ya. Saya tidak berbicara tentang spiritualisme ya, tapi menunjang ketika kita menginginkan sesuatu, maka ketika itu berada di bawah sadar kita, maka itu akan membuat kita semakin bergerak, semakin tergerak, semakin termotivasi untuk melakukan itu. Itu kira-kira jawabannya Bu. Kalau untuk memastikan tidak bisa, tapi untuk membantu diri kita sendiri itu iya. Begitu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian dari online mungkin? Ya, Bapak Ibu secara yang mengikuti Library Cafe secara offline, mangga tunjukkan pesanamu untuk menyampaikan pertanyaan. Iya, sepertinya nggak ada ya. Iya, oke. Oh, izin bertanya Pak Isa dari perwakilan PW24 ya. Izin bertanya Pak Isa, apakah ada cara untuk menghipnoterapi pada diri sendiri untuk menghilangkan rasa trauma, cemas, malas? Nah, iya, Iya, jawabannya ada. ada. Dan tapi metodenya beda-beda ya dari trauma, cemas dan malas ya. Saya jawab yang mungkin yang sederhana ya. Dari trauma. Trauma itu kan hanya masalah ada memori yang tertanam jelas di bawah sadar kita dan memorinya biasanya sangat kuat ya sehingga apapun sulit untuk misalkan kita pernah kecelakaan. Nah, itu tertanam jelas. Jadi seolah-olah kalau kecelakaan mobil kita seolah kalau naik mobil bayangan itu muncul lagi, memori itu muncul lagi dan lain sebagainya. Nah, untuk menghilangkan itu ada beberapa cara Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya sih tapi kebanyakan butuh bantuan orang lain. Kalau untuk hipnoterapinya, butuh bantuan fasilitator ya. Intinya adalah kita menanamkan memori baru yang lebih baik begitu. Jadi kita akses memorinya, memori pada saat misalkan kecelakaan tersebut,
lalu kita coba kecilkan, bayangkan untuk memori tersebut kita hilangkan sendiri. Ini agak susah saya mengatakannya karena ini biasanya dipraktikkan oleh praktisi profesional dari hipnoterapi. Biasanya klien-klien saya yang trauma. Jadi mayoritas butuh bantuan profesional hipnoterapis untuk melakukannya. Meskipun pada dasarnya profesional hipnoterapis itu hanya membimbing saja. Biasanya kadang kita bimbing dengan, katakanlah saya punya punya satu case di mana ada seseorang, ada klien yang datang karena dia ini apa ada trauma atau ada ini di keluarganya gitu loh. Dia membenci salah satu anggota keluarganya dan lain sebagainya gitu loh. Nah, salah satu yang kami terapkan adalah forgiveness terapi, terapi memaafkan gitu. Dan memaafkan itu ternyata tidak mudah. Saya bisa membimbing orang untuk memaafkan seseorang atau itu bisa 1 jam lebih gitu, baru dia bisa memaafkan benar-benar keluar. Sehingga pada saat akar masalahnya itu kita identifikasi dan kita hapus memori itu, bukan dihapus, tapi digantikan dengan yang baru, maka memori itu akan tergantikan dan otomatis trauma, cemas, malasnya itu bisa mulai tergantikan. Nah, kalau malas, malas itu prinsipnya adalah eh, sebenarnya semua orang itu tidak malas. Saya berani mengatakan itu, tapi kan saya ngerasa malas. Malas untuk hal tertentu, iya. Tapi, nah, jadi ada orang yang malas kerja, tapi kalau disuruh main rajin. Berarti dia orang malas atau orang rajin sebenarnya? Kalau Bapak Ibu punya anggota tim, ada yang kalau disuruh, aduh malas nih. Kalau disuruh main game, rajin. Sebenarnya orang malas atau rajin? Terlepas dari konteksnya dulu. Jadi sebenarnya hanya masalah fokusnya atau masalah ini. Di memorinya yang tertanam adalah kalau saya kerja, ngapain? Saya nggak malas pun nggak ada keuntungan yang lebih atau berkurang buat saya. Sedangkan saya ketika saya bermain game, wah saya merasa happy, saya merasa dihargai, saya bisa dapat piala meskipun piala itu hanya logo aja di gamenya, begitu. Saya rajin kerja, pialanya nggak ada, rewardnya nggak ada, pujian dari atasan juga nggak ada, buat apa? Gitu. Nah, mindset itu tertanam masalahnya. Bagaimana caranya mengubah mindset kalau bekerja itu kayak main game loh sebenarnya. Nah, jadi saya mengatakan nggak ada kok orang yang malas sebenarnya begitu. Hanya di hal tertentu malas, iya. Tapi untuk malas semua hal kan nggak mungkin begitu. Itu ininya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengubah mindset kita terhadap sesuatu yang kita anggap malas. Memang mayoritas yang ditanyakan itu kalau self hypnosis bisa, tapi butuh belajar dulu tentang hipnotis, gitu, baru bisa. Tapi kalau tidak ini maka tidak butuh bantuan hipnoterapis profesional. Nah, berkaitan dengan memori ini saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu yang orang tua baik itu online maupun offline. Kan saya bilang tadi anak kecil itu terbuka lebar ininya, subconscious mind-nya. Saya yakin dari yang online atau offline di sini mayoritas, bukan mayoritas, adalah orang yang takut sama hantu. Saya yakin itu banget. Dan mayoritas yang takut sama hantu itu nggak pernah tahu hantu itu wujudnya kayak gimana. Pertanyaannya, kok kita bisa takut ya? Gitu. Bahkan hantu aja nggak tahu wujudnya kayak gimana. Kenapa itu terjadi? Karena saat kecil kita ditanamkan, jangan ke sana ya, ada hantu. Gitu.
Jadi hati-hati ketika kita berbicara pada anak kecil, siapapun itu, mau anak kita atau bukan. Karena itu berdampak pada dewasanya. Sekuat itulah memori yang ada di bawah sadar, Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin atau mau ada yang mau dipraktekkan, pengen dipraktekkan di hipno gitu ya Pak? Di hipnoterapi. Itu ada tuh. Ya, boleh. Ayo kita baca dulu. Mana? Bagaimana cara mudah untuk self hipnotis untuk menjaga kesehatan mental, Mas Isa? Apakah ada teknik tertentu yang mudah untuk diterapkan? Terima kasih dari Ibu Arum Permitasari. Kalau dari bahasanya kesehatan mental ini berarti nggak mungkin Gen X. Ya. Mental health itu adalah istilah bagi Gen Y dan Z. Ya. Dan itu adalah masalah yang mereka menganggap hanya dimiliki oleh Gen Y dan Z. Padahal Gen X pun punya kesehatan mental yang harus diperhatikan gitu ya. Baik, bagaimana cara mudah untuk self hypnosis untuk menjaga kesehatan mental? Kesehatan mental konsepnya adalah banyak ya Bapak dan Ibu sekalian, termasuk cemas, malas itu juga kesehatan mental pada dasarnya. Kecanduan sesuatu itu kesehatan mental Bapak dan Ibu sekalian. Prinsipnya adalah kuatkan. Saya suka melakukan ini. Afirmasi positif saat pagi atau saat tengah malam biasanya kalau saya setelah sholat tahajud biasanya. Nah, afirmasi positif. Kenapa? Karena saya tahu itu gunanya ini banget besar banget karena saya tahu bawah sadar sedang terbuka lebar, maka saya menggunakan afirmasi positif. Saya mengafirmasi positif diri saya sendiri bahwa saya adalah manusia yang rajin, saya adalah manusia yang berdedikasi, saya adalah manusia berintegritas. Afirmasi positif itu saya lakukan setiap hari, gitu. Nyaris setiap hari kalau saya nggak kelewat sholat tahajud aja lah, gitu. Tapi itu berulang-ulang saya lakukan. Berat awalnya, tapi lama-kelamaan sebuah kebiasaan, gitu. Dan itu ternyata berdampak positif untuk kita, gitu ya. Semakin positif dalam menghadapi hidup dan lain sebagainya. Jadi mungkin afirmasi positif itu yang trik sederhana, ya. Tapi ingat, untuk bisa masukkan ke bawah sadar harus dilakukan berulang-ulang. Jangan 3 hari, enggak Pak, nggak ada, nggak perubahan dalam hidup saya. Ya elah 3 hari, apa yang bisa didapat dari 3 hari gitu. Begitu, gitu kira-kira hal yang paling mudah untuk kita, Bapak dan Ibu sekalian. Lagi? Ya, oh ini ada panjang nih dari atas dulu, coba diterap. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ya. Terima kasih atas sharing yang topiknya sangat menarik ini. Izin bertanya Pak Isa, tadi dijelaskan bahwa kenyamanan itu adalah kunci penting dalam berkomunikasi. Bagaimana caranya untuk berkomunikasi, wawancara audit dengan auditi supaya kenyamanan tersebut tidak malah disalahgunakan oleh lawan bicara? Ini disalahgunakannya di tanda kutip ya. Kenyamanan dalam konteks ini kenyamanan menyampaikan pendapat ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Bukan kenyamanan apa ya? Kenyamanan antar lawan jenis, bukan ya. Tapi termasuk itu, meskipun itu bisa digunakan, metode itu bisa digunakan untuk kenyamanan dengan lawan jenis juga. Tapi tentu dengan kata-kata yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi prinsipnya adalah kenyamanan dalam konteks ini, kenyamanan menyampaikan pendapat. Ketika Bapak dan Ibu akan lebih senang curhat dengan orang yang Bapak dan Ibu percayai. Gitu. Maka ciptakanlah suasana di mana auditor bisa dipercaya oleh auditi. Gitu.
Kalau auditornya tiba-tiba udah baru datang udah galak, ini bentak-bentak, Bapak kan yang ini, Bapak makan kan uangnya itu, nggak ada yang nyaman Bapak dan Ibu sekalian digituin. Jangan harap Bapak dan Ibu bisa menerima informasi utuh. Apalagi kalau di dunia investigasi, aksioma fraudnya kan fraud is hidden. Nggak akan bisa itu terkuak yang hidden-hiddennya itu kalau udah baru apa baru datang udah segalak itu ya. Udah galak, oke bukti dapat, belum tentu hidup kita bisa bisa aman dan tentram ya Bapak dan Ibu. Mungkin auditor Bapak dan Ibu yang investigasi tahu bagaimana kadang ancaman-ancaman itu bisa bersifat nyata begitu. Jadi kenyamanan dalam konteks ini sifatnya adalah eh, kenyamanan menyampaikan pendapat prinsipnya, suasana yang nyaman begitu. Begitu mungkin ininya. Ya, coba berikutnya kita lihat lagi. Iya, terima kasih atas jawabannya langsung di atasnya. Yang tadi Pak masih. Iya, maksudnya dengan auditi tetap saling menghormati sebagai auditor auditi secara profesional. Ya, ya. Mm-mm. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu di ruangan perpustakaan di Library Cafe masih ada? Pak Sulis? Pak Ada lagi Bapak dan Ibu? masih ada? Iya, sepertinya udah pukul 11 lebih 10 menit ya, Pak Iya. Isa ya. Ya baik, mungkin acara sesi tanya jawab kita closing ya. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal mungkin di dalam hati Bapak Ibu, tapi malu untuk diungkapkan, bisa jadi ya Pak ya. Boleh langsung japri ya ke Pak Isa ya. Iya, boleh langsung japri via email kah, via WA kah, boleh. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Isa. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah knowledge sharing Library Cafe setelah berjalan dengan lancar, dengan penuh manfaat yang dapat kita peroleh. Acara akan segera berakhir. Tentunya kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Isa beserta rekan dan juga kepada kita semua, baik secara online ataupun offline. Boleh tepuk tangan lagi?